Mbah Mukoyim Buntet Pesantren, Kiai Kelana Sakti Mandraguna. Kiai Mukoyim bin Abdul Hadi adalah pendiri Pondok Buntet Pesantren Cirebon, Jawa Barat. Ia dikenal sebagai Kiai Sakti Nan Mandraguna, serta kealiman yang menjadikannya seorang mufti Keraton Kanoman Cirebon menggantikan ayahnya yakni Kiai Abdul Hadi. Namun, pada akhirnya, ia meninggalkan keraton atas dasar kekecewaan terhadap Belanda yang selalu ikut campur dalam urusan keraton. Alasan itulah yang kemudian Kiai Mukoyim mendirikan Pondok Buntet Pesantren pertama kali di daerah Cimarati, Dauhan Sela, Desa Buntet. Tak perlu butuh waktu lama, banyak orang berdatangan, mengaji hingga belajar bela diri. Saat itu, pihak Belanda mengetahui pesantren tersebut, hingga akhirnya Belanda menyerbu. Namun, Belanda dikagetkan dengan kondisi kampung yang tak berpenghuni. Mereka memborbardir hingga rata dengan tanah, bahkan di perkampungan yang tidak jauh dari pondok tersebut, terdapat bocah seusia santri ditembaki secara brutal. Di tempat inilah yang kemudian dikenal makam santri. Sebelum pihak Belanda datang, Kiai Mukoyim beserta santrinya sudah mengetahui penyerangan yang akan terjadi, yakni dari sahabatnya Kiai Ardisalah, sehingga Kiai Mukoyim dengan cepat berpindah tempat. Kemudian, ia menetap di Pasawahan, Sindang Laut. Kiai Mukoyim membangun dan membenahi pondok pesantren seperti masjid dan bilik-bilik santri. Kedikdayaan Kiai Mukoyim teruji ketika ingin membangun sebuah masjid dan memerintahkan santri untuk menebang jati satu pohon saja. Ternyata hanya dengan sebatang pohon jati, seluruh kebutuhan kayu untuk masjid terpenuhi. Tidak lebih dan tidak kurang. Seketika itu masyarakat terheran-heran akan kesaktiannya. Dikisahkan di satu malam, Kiai Mukoyim diserang oleh serdadu Belanda di daerah tersebut. Suasana begitu mencekam, dengan cepat Kiai Mukoyim melemparkan kendi ke balon. Hingga akhirnya suasana begitu gelap di sepanjang pertempuran, dan dari balon itu meluapkan air hingga banjir yang mengakibatkan sebagian tentara Belanda mati namun ada juga yang melarikan diri. Ancaman demi ancaman yang dilakukan Belanda membuat Kiai Mukoyim merasa tidak aman, sehingga ia pergi lalu bermukim di Kampung Tun. Kemudian Belanda kembali mengetahui keberadaannya. Atas saran Kiai Ardisalah agar Kiai Mukoyim berpindah tempat dan menjadi rakyat biasa. Kemudian ia melanjutkan perjalanannya menuju Pemalang tepatnya di Kampung Meji, Jawa Tengah. Di sana ia bertemu dengan Kiai Abdussalam kerabat dekat Pangeran Diponegoro. Kiai Mukoyim tahu bahwa dia hanya menetap sementara di rumahnya, sehingga ia sama sekali tidak menampakkan kalimat dan kesaktiannya. Dikisahkan, ketika Kiai Mukoyim sering keluar masuk hutan pedurungan yang terkenal angker, konon barang siapa yang memasuki hutan tersebut, maka tidak akan kembali. Tidak bagi Kiai Mukoyim, ia kembali dalam keadaan sehat dan selamat. Sebagian orang bertanya-tanya, tidak terkecuali Kiai Abdussalam. Pertanyaan itu semakin menjadi-jadi ketika salah seorang penduduk melihat sinar cahaya pada diri salah satu orang yang tidur di serambi rumah Kiai Abdussalam. Dikarenakan serambi itu dipenuhi orang, maka seorang penduduk itu merobek kain sarung tersebut kemudian dilaporkan ke Kiai Abdussalam. Setelah diperiksa keesokan harinya, ternyata robekan kain sarung tersebut milik Kiai Mukoyim. Setelah kejadian tersebut para penduduk kampung semakin yakin bahwa Kiai Mukoyim bukanlah orang sembarangan. Setelah menetap di Kampung Beji, perjalanan Kiai Mukoyim dilanjutkan. Ia berangkat ke Aceh atas permintaan Kiai Abdussalam dan penduduk kampung. Sebab mereka meyakini bahwa Kiai Mukoyim memiliki kesaktian. Ia lalu pergi dalam rangka melawan penjajah dan tergabung dalam barisan perang Diponegoro. Dikisahkan, ketika Cirebon sedang dilanda wabah Toud, seluruh masyarakat panik, baik dari pihak Belanda, pejabat kesultanan maupun rakyat jelata. Konon, wabah yang melanda di Cirebon mengakibatkan tingkat kematian yang semakin tinggi, pagi sakit, sore mati, malam sakit, pagi mati. Meski pihak Belanda memiliki fasilitas kesehatan yang cukup memadai hingga memanggil para tabib dan orang sakti, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil.
Akhirnya, muncul pendapat dari kalangan pemerintahan Cirebon untuk meminta bantuan kepada Kiai Mukoyem dan disetujui langsung dari kalangan pejabat kesultanan dan para tokoh Islam di Cirebon. Atas inisiatif tersebut, bertemulah dengan Kiai Mukoyem di Kampung Beji. Dengan sangat arif dan bijaksana, ia mengatakan kesanggupannya bahwa, atas izin Allah, saya akan berusaha mengatasi musibah tersebut, tetapi dengan beberapa syarat. Pertama, pihak Belanda harus membebaskan Pangeran Santri Pangeran Muhammad, putra Sultan Charruddin Awal Sultan Kanoman, dan mengembalikannya ke Cirebon dari Ambon. Kedua, di setiap desa di wilayah Cirebon harus didirikan masjid. Perjanjian itu pun disetujui, lalu Kiai Mukoyem berangkat ke Cirebon. Atas izin Allah wabah tu'e segera hilang, dan Belanda pun menepati janjinya. Setelah wilayah Cirebon aman terkendali atas musibah yang terjadi, karisma Kiai Mukoyem semakin tinggi hingga dikagumi masyarakat. Dan pada akhirnya, ia pulang menata kembali pondok Bontet Pesantren di daerah yang berbeda, yakni bertempat di Blok Manis, Desa Mertapada Kulon, Kecamatan Astana Japura. Selama di pondok Bontet, Kiai Mukoyem hidup dengan sederhana, serta sering mengamalkan riyadlah, yakni 3 tahun berpuasa untuk keberkahan tanahnya, keselamatan seluruh warga Bontet Pesantren dan sekitarnya. 3 tahun untuk keselamatan anak cucunya, dan 3 tahun untuk keselamatan dirinya. Inilah yang kemudian, sampai saat ini riyadlah tersebut dikenal luas khususnya bagi seluruh keluarga, santri, dan warga Bontet Pesantren Cirebon. Hingga akhirnya ia wafat dan dimakamkan di Kampung Tup, Sindang Laut, berdekatan dengan sahabat seperjuangannya yakni Kiai Ardisela. Demikianlah sekilas kisah seorang Kiai Hasrismatik dengan kealiman yang dimiliki serta dikenal sosok Kiai Sakti Madraguna asal Bontet Cirebon. Santio Medan Digaya merupakan watak asli Kiai satu ini. Semasa hidupnya ia sangat dihormati dari berbagai kalangan, meski bagi penjajah Belanda, Kiai Mukoyem merupakan ancaman karena mempunyai peran dan pengaruh yang sangat besar sehingga dapat mempengaruhi rakyat untuk melawan dan menentang Belanda. Sikap dan perilakunya yang selalu non-cooperation, tidak ingin diajak kerjasama diteruskan oleh generasi selanjutnya seperti Kiai Raden Mutaade, Kiai Abdul Jamir, dan Kiai Muhammad Abbas yang mempunyai peran signifikan dalam perjuangan membela agama, bangsa, dan negara. Wallahu alam bishawab. Terima kasih.